Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Melisa. Video ini merupakan video tugas UTS mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip wakalah dalam ekonomi bisnis syariah. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian wakalah. Wakalah itu sendiri berasal dari kata wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan menurut istilah, wakala adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, di mana perwakilan ini berlaku selama yang mewakilkan itu masih hidup. Setelah itu, pembahasan kita adalah mengenai dasar hukum wakalah. Dasar hukum wakalah ini ada 3. Yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang mempercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian, dasar hukum yang kedua adalah bersumber dari hadis, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar. Kemudian, dasar hukum yang ketiga adalah berdasarkan ijma'. Ulama berpendapat bahwa wakalah ini diperbolehkan. Bahkan, mereka beranggapan bahwa wakalah ini adalah sunnah, karena hal ini termasuk dalam jenis ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Pembahasan kita yang ketiga adalah mengenai rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah itu ada 4, yakni yang pertama, orang yang mewakilkan atau biasa disebut al-muwakil. Yang kedua adalah orang yang diwakilkan atau al-wakil. Yang ketiga adalah objek yang diwakilkan, dan yang keempat adalah siwad atau ijab kabul. Kemudian, setelah kita mengetahui 4 syarat wakalah itu, kita akan membahas mengenai syarat-syaratnya. Sebagai al-muwakil atau orang yang mewakilkan, disyaratkan memiliki hak atas bidang-bidang yang didelegasikannya. Tidak akan sah akad wakalah itu apabila al-muwakil itu tidak memiliki hak atas barang yang didelegasikan. Selain itu, sebagai al-muwakil, dia juga harus sebagai orang yang sudah dewasa dan berakal. Kemudian, syarat sebagai al-wakil adalah seseorang yang menerima kuasa harus memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah yang diberikan. Selain itu, mereka juga harus memahami aturan dalam akad wakalah ini. Kemudian, ada syarat objek yang diwakilkan. Objek yang diwakilkan ini haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, atau sejenisnya. Kemudian, barang yang diwakilkan ini tidak boleh, kita itu tidak boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti sholat, itu tidak boleh diwakilkan. Kemudian, kita boleh menguasakan atau mewakilkan ibadah yang bersifat amaliyah, seperti zakat, bersedekah atau sejenisnya. Kemudian, yang keempat adalah sigot atau ijab kabul. Di dalam ijab kabul ini dirumuskan perjanjian antara pemberi kuasa atau al-muwakil dengan penerima kuasa atau al-wakil. Dari mulai aturan memulai akad, proses akad, hingga aturan mengenai berakhirnya akad wakalah ini. Isi perjanjian ini adalah berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai hal-hal yang dapat membatalkan akad wakalah. Menurut Helmi Karim dalam Fikih Muamalah, ada 4 hal yang bisa membatalkan akad wakalah. Yang pertama adalah salah satu pihak wafat atau gila. Kemudian yang kedua, apabila yang dimaksud dalam akad wakalah ini sudah selesai pelaksanaannya atau diberhentikan maksud dari pekerjaan tersebut, maka akad wakalah ini berakhir. Kemudian yang ketiga adalah diputusnya akad wakalah.
Kemudian yang keempat adalah hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan. Sebagai pembahasan yang terakhir, kita akan membahas mengenai penerapan wakalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perbankan. Penerapan wakalah ini ada 4. Yang pertama adalah mengenai transfer jasa. Transfer jasa ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diawali dari adanya permintaan nasabah atau yang disebut sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada pihak lain. Contohnya adalah wesel pos, transfer uang, atau transfer melalui ATM. Yang kedua adalah collection atau inkaso. Inkaso itu merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Kemudian yang ketiga adalah penitipan. Penitipan itu berupa akad pendelegasian pemberian barang terhadap yang terjadi apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan cara memberikan sejumlah uang seharga penuh sesuai harga barang yang ingin mereka beli. Kemudian yang terakhir adalah mengenai letter of credit atau LC. Letter of credit itu adalah surat pernyataan akan membayar yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir atau eksportir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Nah, demikian adalah pembahasan mengenai wakalah dalam ekonomi bisnis syariah. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe video ini. Terima kasih.